Shalom, selamat siang anak-anak, selamat datang di pembelajaran PAK kelas 9. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar kami memulai pembelajaran kami, berhikmat dan marifat untuk kami belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Judul materi kita kali ini masuk bab 6, yaitu gereja dan orang muda. Terlebih dahulu siapkan buku paket dan buku catatanmu ya. Coba ingat kembali keadaan di gerejamu dan perhatikan. Apakah di gerejamu gereja memperhatikan anak-anak muda? Apakah di gerejamu ada kegiatan khusus untuk anak-anak muda? Apakah kamu menemukan hal-hal menyenangkan di gerejamu? Tuliskan dulu pada buku catatanmu ya anak-anak. Bukalah buku Alkitabmu dan bacalah 1 Samuel 16 ayat 1-13. Samuel diperintahkan Allah memilih seseorang untuk menggantikan Saul, Raja Israel. Samuel berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai sesuai dengan perintah Allah. Setelah membaca ayat tersebut, tentunya kalian tahu bukan siapa yang dipilih oleh Allah melalui Samuel? Ya, betul sekali. Allah memilih Daud. Daud adalah seorang muda yang berparas kemerah-merahan, seorang penggembala domba yang dipakai oleh Allah. Allah memilih Daud melalui Samuel dan mengurapinya menjadi raja bagi Israel. Baca juga 1 Timotius 1-4, Yohanes 1 ayat 35-42 tentang kisah Timotius dan Andreas, bagaimana mereka dipakai Tuhan luar biasa walaupun mereka masih muda. Setelah kamu membaca ayat tersebut, tuliskan pada buku catatanmu bagaimana Allah memakai Timotius dan Andreas secara luar biasa dalam masa mudanya. Jika sudah selesai, yang kamu tulis di buku catatanmu, serahkan di Google Classroom ya. Serta tuliskan jawabanmu dari pertanyaan yang ada di halaman 77-81. Anak-anak, gereja sangat membutuhkan orang muda seperti kalian. Jadi janganlah jadi orang muda yang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, apalagi bersikap apatis terhadap gereja. Karena masa depan gereja itu ada di tangan anak-anak muda. Kenapa ibu katakan gereja ada di tangan anak muda? Sebab anak muda adalah generasi penerus. Coba kamu pikirkan, orang tua tidak akan selamanya hidup, tetapi orang muda akan menjadi tua, dan begitulah seterusnya. Oleh sebab itu, latihlah dirimu, badanmu, rohmu untuk terus menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang punya hati untuk melayani dan melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Ingat pembahasan pada bab lalu mengenai tugas gereja, bagaimana kita harus bersaksi, melayani, dan bersekutu bersama orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi mereka, menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Gereja juga harus bekerja keras untuk menjadikan orang muda sebagai bagian dari gereja masa kini, memberdayakan anak-anak muda untuk mengembangkan pelayanan yang ada di gereja. Begitu juga sebaliknya, anak muda harus tahu peranannya, bahwa anak muda atau kaum muda yang ada di gereja itu penting bagi gereja. Orang muda harus belajar, bahkan sejak dini terlibat dalam pelayanan gereja. Nah, sebagai anak muda, kamu harus berlatih melayani baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu share 2 minggu yang lalu sebagai latihanmu beribadah atau melayani. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, berkati anak-anak agar dapat mengerti dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tunggu tugasnya di Google Classroom ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Like and comment jika kamu sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Terima kasih.